Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-346, dengan judul Kebaikan Kaisar Api. Langsung ke dalam alurnya. Kakak laki-laki ini benar-benar adalah pahlawan bela diri perang surga. Ketika si Hao bangun, ini adalah kata-kata yang dia ucapkan, membuat Huolinger ketakutan sampai dia hampir jatuh dari artefak berharga di udara. Dia menggigit bibirnya dan alisnya berdiri tegak. Mata besarnya yang indah terbuka lebar, dia benar-benar ingin memberikan pukulan yang bagus pada bocah jahat ini. Individu jangkung yang tiba terbungkus dalam bola cahaya. Gerakannya menyerupai naga atau harimau, membuatnya tampil sangat luar biasa. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah leluhur akan bergemuruh, seolah-olah Dao Agung itu beresonansi dengan langkah kakinya. Aura yang dipancarkan orang ini sangat menakjubkan. Setiap langkah membawanya beberapa ratus zang saat dia tiba dari batas cakrawala. Dia benar-benar memperlakukan negeri besar ini seperti ladang kecil. Apakah kamu tahu bagaimana berbicara dengan benar? Jika tidak, maka jangan katakan apapun. Huolinger mencaci maki. Si Hao mengungkapkan senyum yang dipaksakan. Dia secara alami tahu siapa yang telah tiba. Karena Huolinger bahkan berbicara, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya. Kaisar Api memiliki aura yang tak tertandingi. Setiap kali kakinya diturunkan, seolah-olah seluruh dunia akan berdenyut. Ini bukanlah jenis persatuan dengan langit biasa, dan sebaliknya merupakan keadaan unik yang dimiliki oleh penguasa sejati dunia ini. Wajah si Hao tersenyum. Dia melirik ke sosok setingkat kaisar dan kemudian melirik ke arah Huolinger, yang terengah-engah saat dia mengaduk artefaknya yang berharga untuk mengikutinya. Saya memberi penghormatan kepada Yang Mulia, Kaisar Api. Dia membuka mulutnya lagi. Huolinger, yang menggertakkan giginya karena marah, menatapnya beberapa kali. Kata-kata ini akhirnya bisa dilewati. Jika dia terus memanggil seperti sebelumnya, maka dia pasti akan kalah dan bertengkar dengannya. Apa yang kamu katakan barusan? Kaisar Api dengan tenang berbicara. Ini adalah tanah yang kering dan sunyi. Itu terpencil tanpa satu helai pun rumput tumbuh, dan hanya danau magma besar yang bisa dilihat di dekatnya. Suhunya sangat tinggi. Tidak ada tokoh lain yang bisa dilihat di wilayah ini. Si Hao menggaruk kepalanya dan tertawa dengan canggung. Sikap Kaisar Api sangat luar biasa. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sosok seperti dia terbiasa berurusan dengan hal-hal besar, jadi dia tidak akan terganggu sedikit pun bahkan ketika menghadapi makhluk dari pegunungan Archaic Divine. Tadi, dia hanya berpikir bahwa apa yang dikatakan pemuda itu agak menarik. Ini bukan tubuh asli Kaisar Api, melainkan salah satu bentuk spiritualnya. Dengan kata lain, ini adalah salah satu tubuh spiritual Kaisar Api. Turunnya ke tanah leluhur secara alami tidak terhalang. Kenyataannya, bahkan si Hao merasa sedikit gelisah. Bagaimanapun, ini adalah tanah leluhur negara api, jadi sebagai orang luar, agak tidak pantas baginya untuk berada di sini. Karena Huolinger mengizinkanmu masuk, maka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kaisar Api sepertinya memahami pikirannya saat dia berbicara. Aku ingin tahu apakah Kaisar Api dapat menawarkan bimbingan apapun. Si Hao bertanya dengan nada rendah hati. Bagaimana bisa sosok hebat seperti ini muncul tanpa alasan? Dia pasti datang dengan tujuan. Secara umum, kesannya tentang Kaisar Api masih cukup bagus. 2 tahun lalu, ketika dia membuka 10 lorong surgawi dalam alam dewa kekosongan, dia berada di perbatasan antara hidup dan mati. Pada saat itu, dia telah disergap oleh banyak sekte, dan hanya negara api yang mengirimkan pasukan untuk membantunya. Saya mendengar bahwa Anda agak berbakat dalam kultivasi, jadi saya datang untuk melihatnya. Si Hao,
Sepertinya telah memikirkan sesuatu dan memandang Huo Linger. Saya melihat bahwa Anda berlatih dengan pahit tanpa hasil. Karena ayah saya, Kaisar, memiliki tubuh spiritual di tanah leluhur, saya memintanya untuk datang ke sini. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, maka Anda dapat berkonsultasi dengannya. Petik 2. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia mengangkat kepalanya. Ini benar-benar bukan kebaikan kecil. Untuk mengundang kaisar manusia sendiri untuk membantunya menghilangkan keraguannya benar-benar suatu kehormatan. Kemungkinan hanya Huo Linger yang bisa melakukan hal seperti ini. Terus terang, Huo Linger tidak optimis tentang perjuangannya melawan Si Yi. Pihak lain memiliki murid ganda, dan bakat alaminya sangat mencengangkan. Selain itu, dia bahkan memiliki tulang makhluk tertinggi Si Hao, jadi dia tidak tertandingi di bawah langit. Terakhir kali, pertarungan tampaknya berakhir dengan seri, tetapi perlu dicatat bahwa Si Yi bahkan belum mengungkapkan kemampuannya yang paling kuat. Akibatnya, ketika dia melihat Kaisar Api, dia meminta bantuannya untuk melihat apakah dia bisa membuka jalan. Terima kasih banyak. Si Hao dengan serius mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasihnya diberikan kepada ayah dan anak perempuannya dan bukan kepada satu orang pun. Kaisar Api bersatu dengan langit dan bumi. Seolah-olah kehadirannya tidak ada di sana, tetapi ketika mereka melihatnya, mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Itu benar-benar membuat orang lain merasakan rasa hormat. Kenapa kamu tidak pergi dulu? Dia membiarkan Huo Linger pergi, dan dia sendiri berdiri di atas sebongkah batu kapur. Segera, seluruh tanah tandus ini tertutup kabut, seolah-olah energi kekacauan utama menyebar. Dao yang hebat sangat bisa dirasakan di sini. Huo Linger pergi, dan hanya tersisa 2 orang. Dunia ini akan jatuh ke dalam kekacauan. Saya berharap suatu hari Anda dapat memiliki kekuatan untuk membantu Huo Linger jika situasinya muncul. Petik 2. Kata-kata ini dengan tenang diucapkan dari mulut Kaisar Api, membuat pikiran Si Hao sangat bergetar. Kaisar Api bisa memandang rendah wilayah gurun. Denganmu di sini, siapa yang berani menyakiti sang putri? Petik 2. Siapa yang bisa meramalkan masa depan? Banyak karakter hebat akan jatuh, jadi tidak ada yang mustahil. Ketika Kaisar Api berbicara, dia tidak membuat janji apapun. Dia hanya mengucapkan kalimat ini untuk mempercayakan tugas ini kepada Si Hao. Baiklah, saya akan melakukan apa yang saya bisa. Si Hao tidak membuat janji apapun dan hanya menjawab dengan nada yang sangat serius. Jika ada area budidaya yang Anda tidak jelas, Anda dapat bertanya kepada saya, kata Kaisar Api. Tubuhnya menyatu dengan dunia saat dia duduk di dalam kabut yang tidak jelas. Kabut berputar-putar, dipenuhi dengan aura Dao Agung. Jika ada orang normal di sini, mereka pasti akan merasa jiwa mereka gemetar. Mereka tidak bisa menahan tekanan seperti ini. Namun, Si Hao tetap menolaknya. Dengan 10 lorong surgawi terbuka, seluruh tempat menjadi damai. Ini adalah bentuk tes yang paling sederhana. Jika aura yang dipancarkan Kaisar Api secara alami bahkan tidak dapat ditahan, maka tidak ada alasan baginya untuk tinggal di sini dan memberi kuliah. Kaisar Api memiliki kualifikasi. Sebagai Kaisar Negara Api, dia mewarisi warisan dan telah menjadi jantung negara ini selama bertahun-tahun. Sumber daya seluruh negeri ada di tangannya. Seperti roh penjaga, dia bahkan dapat menikmati baptisan api ilahi. Prestasi dan reputasinya telah lama luar biasa dan mulia. Si Hao tidak bertindak terlalu sopan dan dengan sungguh-sungguh meminta nasihat. Dia berbicara tentang semua hal yang membuatnya bingung, dan Kaisar Api menjawab dengan tulus. Kenyataannya, bahkan para pangeran kekaisaran itu tidak mendapat kehormatan untuk menerima ajaran Kaisar Api seperti ini. Mereka masing-masing mengikuti master mereka sendiri dalam kultivasi,
jadi Si Hao dapat dianggap telah menerima kesempatan besar hari ini. Kemudian, Si Hao berbicara tentang cahaya ilahi untuk membentuk kuali, lonceng, dan kunpeng dan dengan serius meminta nasihat. Itu karena ketika membentuk kunpeng, itu menjadi sangat sulit. Dia tidak bisa menutupi tubuhnya dengan rapat seperti yang dia lakukan dengan senjata dan hanya bisa membentuknya secara samar-samar. Ketika Kaisar Api mendengar apa yang dia katakan, pandangannya langsung naik secara dramatis. Jelaslah bahwa Kaisar sangat terharu. Kamu sudah mencapai level seperti itu. Saat berada di alam transformasi spiritual, saya bisa mempraktikkannya dan menggunakan ini untuk menerobos alam kultivasi. Saat ini, saya terhalang ketika mencoba membentuk kunpengs, jawab Si Hao. Ketika Kaisar Api menatapnya, tatapannya menjadi agak aneh. Pikirannya tampaknya agak rumit, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Kamu benar-benar tidak buruk. Mengapa Anda berbicara seperti itu?" Si Hao dengan rendah hati bertanya. Selama jalur kultivasi banyak orang, bahkan jika mereka telah lama menjadi raja yang mulia, mereka tetap tidak akan menyentuh masalah ini dalam hidup mereka. Itu hanya karena mereka tidak memiliki kualifikasi. Kaisar Api berbicara, dan setelah itu, dia menghilangkan keraguannya. Pertanyaan Si Hao ini agak sulit. Dia telah melakukan kontak dengan hal seperti itu saat masih di alam transformasi spiritual dan bahkan memperoleh beberapa hasil sendirian. Ini benar-benar mengejutkan. Sebenarnya, jenis masalah ini hanya akan terbentuk di alam ukiran, tetapi itu khusus untuk pengalaman masing-masing individu. Itu adalah sesuatu yang akan mereka hadapi pada titik penting dari jalur kultivasi mereka setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun untuk mengejar solusinya, itu adalah sesuatu yang menemani seseorang sampai mereka menjadi ahli tertinggi dan bahkan ke alam kultivasi yang lebih tinggi. Saat menjadi dewa, masalahmu mungkin terselesaikan. Pada saat itu, Anda akan melihat perubahan mendasar yang akan mengarah pada kekuatan surgawi yang menakjubkan. Petik 2. Ketika Si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia awalnya berpikir bahwa ini adalah pencapaiannya yang mengesankan dan sesuatu yang hanya bisa dia pahami. Karena Kaisar Api datang ke sini untuk menawarkan ajarannya, bocah jahat itu ingin memberi pihak lain pencerahan dan manfaat juga. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar sudah tahu tentang ini, dan bahwa ini adalah sesuatu yang pada akhirnya akan dihadapi oleh semua individu yang luar biasa. Si Hao hanya mengalaminya sebelum waktunya karena dia menggunakan metode ini untuk menerobos alam transformasi spiritual. Ternyata ini adalah masalah besar yang akan membingungkannya hingga ia menjadi dewa dan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan di ranah kultivasinya saat ini. Bahkan individu brilian dari zaman kuno hanya akan melakukan kontak dengan masalah ini setelah mencapai kesempurnaan dari alam ukiran. Situasi Si Hao saat ini membuat Kaisar Api tidak bisa berkata-kata dan sangat terguncang. Kaisar Api duduk di sana selama setengah hari. Akhirnya, dia pergi. Si Hao menunduk dan tenggelam dalam kontemplasi mendalam. Saat ini, keuntungannya tidak kecil. Setidaknya, jalannya menjadi lebih cerah. Itu akan cukup selama dia terus maju ke depan. Berdasarkan apa yang dikatakan Kaisar Api, jika dia mampu mengubah cahaya ilahi menjadi simbol primordial yang tak terhitung jumlahnya serumit Suanni, kura-kura hitam dan kunpeng, maka dia pasti sudah sampai di gerbang dewa. Kalau begitu aku akan mulai mengukir simbol sambil memahami misteri mendalam dari teknik berharga kunpeng pada saat yang sama. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri sebelum memulai kultivasinya. Kaisar Api tidak datang ke sini dengan tangan kosong, memberi Si Hao sebuah manor ilahi. Itu muncul setelah tanah pecah di dalam magma. Si Hao masuk dan mulai fokus pada kultivasi. Adapun bantuan ini,
dia sangat bersyukur dalam hati, mengukir kebaikan Kaisar Api dalam ingatannya. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah waktu. Jelas bahwa manor ilahi ini sangat berbeda dari istana kuno yang biasanya muncul di dalam tanah leluhur. Itu mengalir dengan pancaran keemasan samar. Mengapa saya merasa berkultivasi di sini selama sehari sebanding dengan 10 atau bahkan 100 hari di luar? Karena itu, dia santai dan fokus pada studinya. Dia tidak takut menyia-nyiakan waktu dan mulai memahami Dao dan hukum alam tanpa khawatir. Saat melepaskan, potensi seseorang akan menjadi jauh lebih besar. Pikiran si Hao menjadi jernih tanpa gangguan sedikit pun. Dia dengan sepenuh hati menuangkan dirinya ke dalam kultivasi. Memurnikan cahaya ilahi dan mengukir simbol juga merupakan bagian dari analisisnya tentang simbol primordial Kunpeng. Dia dengan sungguh-sungguh mempelajari kemampuan ilahi yang mengubah dunia ini. Menangkap ikan yang dan menggunakan keilahian spiritual untuk mempromosikan ranah kultivasinya adalah penting, tetapi memahami teknik berharga yang tak tertandingi di tangannya bahkan lebih penting. Akibatnya, dia sepenuhnya mengesampingkan kekhawatirannya di dalam rumah ini di mana dia tidak perlu khawatir tentang waktu. Dia mulai belajar dengan getir dalam pengasingan. Akhirnya, dia bahkan mengeluarkan sajadah, yang merupakan barang yang dia peroleh dari sarang Kunpeng. Itu dibentuk dari kayu tua dan merupakan harta yang sangat langka. Saat dia duduk di atasnya, seluruh kehadirannya sepertinya telah memudar. Akhirnya, istana kuno keemasan yang samar-samar mengeluarkan suara sutra yang agung dan megah sedang diucapkan. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk dengan mudah tenggelam ke dalam pola pikir pemahaman Dao. Sementara itu, sajadah juga seperti itu, mengeluarkan suara tak terbatas dari kitab suci kuno, membuat hasilnya semakin menakutkan. Dunia itu sendiri tampaknya telah berubah secara samar-samar. Seolah-olah tempat ini telah kembali ke zaman kuno. Seekor ikan besar berwarna hitam melompat dari laut dalam, menyebabkan gelombang laut mencapai langit bintang dan membersihkan langit. Cahaya gelap muncul dari seluruh tubuhnya. Simbol muncul di mana-mana tanpa spasi di antaranya. Itu mulai menggerakkan kekuatan bulan, sangat mengguncang langit. Segera setelah itu, cahaya warna-warni keemasan berputar-putar. Laut besar lenyap, dan seekor burung yang sangat besar dengan marah terbang ke langit. Itu bergegas ke alam semesta tanpa batas, dan saat sayap emasnya bergerak, bintang-bintang besar akan hancur, menempatkan kehampaan besar dalam kekacauan besar. Itu memadatkan kekuatan matahari, mendapatkan kekuatan ganas yang tidak bisa dihentikan. Langit berbintang sepertinya tidak bisa menahan bentuk aslinya. Di atas sajadah, si Hao duduk dengan menyilangkan kaki. Dia tampak bergerak naik turun di dunia kuno. Kadang-kadang, dia mengangkat air 30.000 li ke udara, dan di lain waktu, dia akan melayang ke 9 langit. Dia memahami teknik Kunpeng dan secara pribadi mengalami Dao hebat ini. Seolah-olah dia menjalani kehidupan Kunpeng sendiri. Itu adalah jenis perasaan yang agak menakjubkan. Pada akhirnya, ikan besar berwarna hitam dan burung besar itu bergabung menjadi satu. Matahari dan bulan bercampur menjadi Kunpeng yang sebenarnya. Itu adalah seekor ikan, tetapi seekor burung pada saat yang sama mengalami perubahan konstan. Dengan suara hong, si Hao meletus dengan gelombang energi yang menakutkan. Seluruh istana beresonansi sebagai tanggapan, dan pada akhirnya, istana kuno keemasan yang samar itu retak sebelum meledak. Keberhasilan. Aku benar-benar memahami teknik berharga Kunpeng. Petik 2. Si Hao membuka matanya. Semangat, kegembiraan, dan terlebih lagi rasa kepuasan bisa terlihat di wajahnya. Dia secara tak terduga dapat memahami tekniknya hari ini. Episode ke-347, dengan judul Bye. Langsung ke dalam alurnya. Di bawah magma, aula kuno emas pucat hancur berantakan.
Batu-batu besar runtuh satu demi satu, dan puing-puing besar jatuh, mengubah tempat itu menjadi reruntuhan. Si Hao melonjak dengan cepat. Dia telah menguasai teknik berharga Kunpeng. Si Hao sangat senang dan penuh dengan kegembiraan. Kemampuan ilahi ini sangat rumit dan mendalam, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahaminya. Itu adalah sesuatu yang dia anggap sangat sulit untuk dikultivasikan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat sepenuhnya menguasainya hari ini. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur hanya dengan mengedarkan kekuatannya sedikit. Teknik berharga dari salah satu dari 10 setan kuno telah berhasil dibawa kembali ke dunia ini. Saat Si Hao mencobanya, kekuatan yang luar biasa dengan cepat menyapu tanah yang layu. Hamparan magma merah-merah meletus dalam gelombang pasang dan asap putih naik secara berurutan. Bahkan tanahnya sendiri bahkan retak. Tubuhnya bergetar hebat, menyebabkan dia berhenti melakukan teknik berharga dengan tergesa-gesa. Ini bukan hanya karena kekuatan penghancurnya yang menakutkan, tetapi juga karena teknik berharga itu menggunakan terlalu banyak energi dan melelahkan tubuhnya. Sepertinya saya harus cepat dan meningkatkan ranah kultivasi saya. Semakin tinggi tingkat kultivasi saya, semakin baik saya dalam menggunakan kekuatan teknik yang berharga. Jika tidak, kekuatan salah satu kemampuan ilahi dari 10 setan kuno akan sangat dibatasi. Petik 2. Itu akan menjadi senjatanya yang paling mematikan. Kekuatan yang dia yakini akan memungkinkannya untuk menjelajahi dunia ini dengan bebas di masa depan. Selama kultivasinya cukup dalam, dia tidak akan takut pada siapapun di manapun dia pergi. Setelah menguasai teknik tersebut, Si Hao merasa sudah waktunya untuk mempromosikan ranah kultivasinya lagi. Hanya dengan melakukan itu dia bisa mencapai peningkatan keseluruhan di semua aspek. Untungnya, dengan berkultivasi di aula emas pucat itu, dia bisa kehilangan lebih sedikit waktu. Kesempatan itu adalah anugerah, karena dia akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mencapai apa yang dia miliki tampaknya. Apakah ini? Si Hao berjalan di tanah magma saat dia bergumam pada dirinya sendiri, merasa seolah-olah semuanya terasa tidak nyata. Setelah memikirkannya di benaknya, ia merasa bahwa sajadah itu pasti berperan penting dalam kesuksesannya. Dahinya berkedip dengan cahaya, dan simbol dengan kesederhanaan primitif muncul yang dipenuhi dengan aura Dao surgawi. Itu menunjukkan bahwa dia telah menguasai teknik Kunpeng yang berharga dan sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari simbol primordial ini. Saya harus berkultivasi dengan sungguh-sungguh dan meningkatkan kekuatan saya. Di suatu tempat yang lebih dalam di tanah leluhur, api bermunculan di hamparan perbukitan. Suhu di sini bahkan lebih tinggi, hampir mencairkan tanah itu sendiri. Makhluk perkasa telah menempati daerah ini. Dengan suara kaca, seekor terenggiling putih menghancurkan sebuah batu raksasa dan mengambil sebuah batu merah dari dalam. Itu kemudian menelan batu merah sekaligus. Tidak jauh dari itu, ada beberapa ahli perkasa yang muncul, mata mereka menyala dengan semangat. Mereka menyerang ke depan, beraksi hampir secara bersamaan. Setelah memanggil senjata masing-masing, mereka menyerang terenggiling putih itu. Kiang, bunga api terbang ke segala arah saat terenggiling bersinar terang. Kulitnya lebih keras dari besi dan batu. Baris demi baris simbol berbaris dengan sisik putihnya, menghancurkan semua senjata. Sementara itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya putih. Itu menembus dua orang dan membunuh mereka di tempat. Ini sangat kuat. Banyak orang menjadi pucat karena ketakutan. Semuanya, tidak perlu takut. Itu baru saja melahap substansi ilahi. Pergerakannya hanya akan menjadi semakin lamban, jadi kita perlu menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Ada seseorang yang mencoba meningkatkan semangat tim. Dengan penyebutan substansi ilahi, kerumunan itu merasakan mata mereka terbakar dengan keinginan lagi,
karena itu sangat langka dan berharga. Substansi ilahi sebesar yang ditelan terenggiling bahkan lebih sulit didapat. Secara umum zat ketuhanan terkandung dalam magma, tanah, atau bebatuan, yang kemudian dikonsumsi oleh makhluk yang hidup di daerah ini. Dengan mengakumulasi zat ilahi dalam tubuh mereka selama bertahun-tahun, makhluk ini mampu mencapai tingkat kultivasi lanjutan. Substansi ilahi yang ditelannya cukup besar. Jika itu dimurnikan, maka kekayaan bisa dibuat dengan menjualnya. Artefak berharga menyapu langit. Namun, terenggiling itu melompat dan segera menghancurkannya menjadi beberapa bagian, membuat wajah rombongan menjadi pucat. Tatapannya bahkan mengungkapkan ejekan. Siu. Dalam sepersekian detik berikutnya, gerakan terenggiling melampaui harapan semua orang. Itu berubah menjadi sambaran petir putih, melepaskan pembantaian. Kecepatannya benar-benar konyol saat bergerak di udara. Puh. Terenggiling itu bahkan tidak besar, panjangnya hanya sedikit lebih dari 1 meter. Seseorang bahkan bisa menggambarkannya sebagai sesuatu yang agak kecil. Setelah berubah menjadi cahaya putih, orang-orang yang tersisa juga tertusuk. Tidak ada satu orang pun yang selamat dari serangannya, meninggalkan mayat berserakan di tanah. Memerciki. Setelah semuanya tenang, terenggiling meludahkan batu merah aneh itu. Itu tidak benar-benar menelan batu tadi. Tindakan sebelumnya hanyalah umpan, dan baru sekarang dia menahan batu di antara cakarnya, memilih untuk memurnikannya daripada memakannya. Benda itu sangat licik. Di kejauhan, wanita muda dengan mata besar berbisik. Dia dan beberapa remaja laki-laki sedang menemani si Hao mencari binatang buas di wilayah yang berapi-api ini untuk digunakan sebagai umpan untuk menangkap ikan yang. Jadi itu White Armored King. Ini memang hewan buas, mengangguk si Hao. Menurut legenda, makhluk ini sangat jahat dan agresif. Kemanapun dia pergi, itu akan memusnahkan semua makhluk hidup tanpa meninggalkan satu pun hidup. Meskipun fisiknya kecil, kekuatan bertarungnya sangat hebat. Meskipun mereka dikenal sebagai Raja Lapis Baja Putih, yang ini belum bisa dianggap sebagai raja. Waktu kultivasinya hanya cukup lama untuk membawanya ke tahap akhir dari alam ukiran. Tentu saja, bagi orang-orang seperti gadis remaja dengan mata besar dan teman-temannya, makhluk ini jelas merupakan ancaman besar. Seandainya mereka menabraknya sendiri, tidak mungkin mereka bisa keluar hidup-hidup. Si Hao tidak takut sama sekali. Dia melangkah maju sendirian, tidak berusaha menyembunyikan keberadaannya. Ini segera menarik perhatian binatang buas itu. Itu memberi si Hao tampilan yang berbahaya saat gumpalan cahaya ilahi muncul dari matanya. Merasakan ancaman yang mendekat, ia membungkuk. Setelah itu, ia bergegas menuju si Hao dengan cepat seperti tombak dengan tongkat putih dengan suara ci. Dang. Si Hao tetap di tempatnya dan memukul dengan telapak tangannya, menghancurkan terenggiling ke tanah. Kulitnya yang bersisik pecah, dan darah mengalir keluar. Terenggiling itu sekarang berguling-guling di tanah dengan kesakitan yang luar biasa. Tiba-tiba, cahaya memancar dari seluruh tubuhnya, menyebar seperti riak. Mereka ternyata gelombang demi gelombang pisau yang memancar, dan mereka meretas ke arah si Hao dengan membunuh. Cincin halo muncul, menutupi si Hao dari kepala sampai kaki. Meskipun dia hanya berada di tahap tengah alam pengukiran, membuat tingkat budidayanya lebih rendah dari terenggiling, kekuatan bertarungnya melebihi dari terenggiling. Halo yang beriak itu seperti cincin dewa pelindung yang bisa memblokir apapun. Semua bilah cahaya hancur dan didorong keluar. Peng! Terenggiling bergetar hebat, dan banyak sisik terlepas dari tubuhnya. Dengan suara patah tulang, itu terlempar keluar. Di belakang mereka, gadis bermata besar dan teman-temannya berteriak kaget. Seorang Raja Lapis Baja Putih sekuat ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik sebelum terluka parah. Terenggiling itu meraung dan menjadi sangat gila.
Tubuhnya terbakar saat simbol muncul satu demi satu. Gelombang energi jahat dipancarkan dari tubuhnya, menandakan bahwa ia sekarang akan bertarung sampai mati. Mengikuti suara Hong, simbol mulai menyebar dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. White Armored King membawa serta fluktuasi tak terbatas, mengubah dirinya menjadi pedang putih tajam yang tak tertandingi. Si Hao mengambil langkah maju ke arahnya dengan kekuatan aneh yang memancar dari seluruh tubuhnya. Simbol emas berkedip, samar-samar menunjukkan burung dewa yang melengking. Mengaktifkan sebagian dari kekuatan Kunpeng dalam dirinya, Si Hao menyerang dengan telapak tangannya. Itu menghancurkan teknik berharga Raja Lapis Baja Putih sebelum menyerang tubuhnya. Trenggiling menjerit keras saat tulangnya terus-menerus mengeluarkan suara retak. Akhirnya, ia jatuh tak bergerak di tanah. Semua simbol menghilang dengan kekalahannya. Kekuatan macam apa itu? Gadis bermata besar dan yang lainnya benar-benar terkejut. Dengan kilatan simbol emas, semua tulang Trenggiling hancur. Efeknya terlalu berlebihan. Si Hao mengangkatnya dengan ekornya. Dia telah mendapatkan mangsa penting lainnya. Dia sekarang memiliki beberapa makhluk kuat di kantong langit dan bumi, seperti Crimson Mastiff dan Dark Rhino. Semua ini adalah mangsa penting. Kitab suci yang dia peroleh menjelaskan cara menangkap ikan yang. Dengan mengikuti instruksinya, seseorang dapat menciptakan umpan yang sangat efektif dengan memasak dan memurnikan banyak makhluk kuat bersama-sama. Ini akan bekerja jauh lebih baik daripada menangkap beberapa makhluk kuat secara terpisah dan mengumpulkan sumsum tulangnya. Si Hao mengalami semua jenis kesulitan dalam 2 hari terakhir dan akhirnya berhasil menangkap beberapa. Saat ini, dia sudah kurang lebih mengumpulkan makhluk yang dia butuhkan. Mereka tiba di sebuah lembah besar dan menemukan Flame Bear setelah beberapa pencarian. Meskipun api tak henti-hentinya dan kekuatan ganasnya, beruang itu masih terbunuh. Mereka datang ke daerah pegunungan sehari kemudian dan mendeteksi bau darah dari jauh. Sisa-sisa tubuh berserakan di sepanjang jalan, semuanya milik manusia. Jelas bahwa tempat ini adalah wilayah makhluk yang kuat, dan semua yang masuk tanpa izin di sini terbunuh. Secercah cahaya tiba-tiba melesat keluar dari pegunungan, memotong 2 ahli perkasa menjadi 2 di pinggang mereka. Keduanya menjerit sedih sebelum jatuh mati. Apa itu tadi? Mungkinkah makhluk seperti itu benar-benar ada? Anak laki-laki remaja yang menemani Si Hao semuanya tercengang. Mereka telah bertanya-tanya dan membayar banyak uang untuk informasi ini. Mereka diberitahu bahwa makhluk menakutkan yang dikenal sebagai belalang sembah perak tinggal di sini. Si Hao memberitahu anggota tim lainnya untuk tetap di tempat mereka sebelum berbaris maju sendirian. Tepat ketika dia tiba di dasar bukit rendah, cahaya yang sangat tajam dan menyilaukan membelah. Dang! Dia mengangkat tangannya untuk menangkis pedang itu. Saat menoleh, dia menemukan makhluk di gunung berbatu. Warnanya putih perak dengan tubuh yang berkilau dan penuh kilau. Pada saat ini, itu mengeluarkan aura ganas. Itu adalah belalang dengan panjang setidaknya 5 zang. Tubuhnya tembus cahaya dan berkilau dengan cahaya perak yang indah. Aura menakutkan dilepaskan dari tubuhnya. Kaki depannya terlihat seperti pisau besar, seputih salju dan menakutkan. Banyak simbol menutupi kaki depan, menunjukkan bahwa mereka telah diubah menjadi artefak berharga Silver Winged Mantis. Sayap perak itu cerah dan jernih. Suara tabrakan metalik dibuat saat mereka saling bertabrakan. Setelah aku mengalahkan belalang sembah ini, aku akan bisa memancing banyak ikan yang. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri saat dia menatap makhluk buas itu. Dia secara naluriah tahu bahwa ini bukanlah makhluk yang bisa dianggap enteng. Meskipun dia masih kekurangan 2 atau 3 mangsa, Si Hao tidak berpikir bahwa itu akan ditemukan dengan mudah. Selama dia bisa menangkap belalang sembah ini,
itu sudah cukup untuk tujuannya. Bilah perak berkilau menyapu udara. Itu sangat besar dan sepertinya tak terhentikan. Si Hao bergerak cepat, tiba-tiba mengangkat batu besar seberat ratusan ribu jin sebelum melemparkannya ke pedang perak panjang itu. Pisau perak mengiris batu menjadi dua dengan sekali sapuan. Ketajamannya tak tertandingi, sepertinya tidak ada yang bisa menahan pedang itu. Si Hao terkejut. Seekor ikan hitam muncul dari telapak tangan dan jari-jarinya, berputar dengan kekuatan bulan. Itu membawa serta gelombang pasang hitam yang bergelombang saat menghantam langit, menjebak bilah-bilah itu. Dengan pedangnya yang dibekukan, belalang sembah perak terbang ke arah si Hao sendiri. Ini melepaskan banyak simbol, menghapus langit dan menutupi bumi. Makhluk itu memang sangat marah. Si Hao menyerang terus-menerus dan melawannya dengan sengit tanpa mengaktifkan kemampuan ilahi Kunpeng. Belalang sembah perak ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan cukup menakutkan. Pada akhirnya, si Hao berhasil menekan dan membunuhnya. Dia menangkap makhluk aneh ini. Danau magma yang luar biasa itu begitu luas sehingga hampir seperti membentang hingga tak terbatas. Warna merah tua itu tidak terbatas. Saat gelombang panas bergolak, bahkan langit tampak menjadi merah. Ini tempatnya. Selain dari tanah terlarang yang unik di sudut terdalam dari tanah leluhur, danau magma ini adalah yang terbesar. Petik 2. Gadis bermata besar dan teman-temannya membawa si Hao ke lokasi ini. Jauh lebih nyaman untuk memiliki seseorang yang akrab dengan tanah leluhur memimpin jalan. Tentu saja, orang-orang ini berjalan ke sini setelah mengikuti pendahulu mereka, jadi mereka tahu lebih banyak daripada si Hao tentang tempat ini. Si Hao sangat berhati-hati. Dia terbang tinggi ke langit dan menaburkan sedikit umpan. Dia tidak berani membuangnya sekaligus, takut dia akan menyia-nyiakannya. Memimpin anggota tim lainnya, dia kemudian jatuh kembali dan bersembunyi di tepi pantai sambil terus mengawasi danau. Tak lama kemudian, permukaan danau beriak, dan cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar di kejauhan, membuat seluruh danau tampak gemerlap. Mereka terlalu banyak. Anak-anak remaja itu tercengang. Sekolah ikan emas yang mengerumuni danau dalam jumlah yang padat. Adegan itu agak menakutkan. Si Hao memperhatikan ikan itu dengan sangat gembira. Jika dia bisa menangkap mereka semua, berapa banyak divine liquid yang bisa dia saring dari mereka? Mungkin cukup baginya untuk masuk ke tahap akhir dari alam pengukiran. Episode ke-348, dengan judul Keuntungan Luar Biasa. Langsung ke dalam alurnya. Bintik-bintik cahaya keemasan menutupi danau magma. Ikan yang menyerbu, menciptakan pemandangan yang agak menakutkan. Si Hao belum pernah melihat begitu banyak dari mereka berkumpul bersama. Setidaknya harus ada 1000 di sana. Dulu, sudah dianggap sukses jika bisa mendapatkan lebih dari 100. Angka seperti itu tampak seperti lelucon dibandingkan dengan pemandangan ini. Terlalu banyak. Mungkinkah semua ikan yang bersembunyi di dalam danau besar ini? Salah satu anak muda berteriak dengan takjub. Mereka datang dengan cepat dan juga pergi dengan cepat, karena jumlah umpan di sini tidak cukup untuk mereka semua. Kelompok pertama sudah memakan semuanya. Dengan kilatan cahaya keemasan, mereka menghilang ke dasar danau. Pemandangan lebih dari 1000 ikan dewa membuat mereka kehabisan kata-kata. Seberapa banyak cairan ilahi yang bisa mereka hasilkan? Kami telah menjadi kaya kali ini. Bahkan anak-anak muda lainnya pun mendidih karena kegembiraan. Setelah menenangkan pikirannya, si Hao menunggu beberapa saat untuk menghindari mengkhawatirkan makhluk di dalam danau. Kemudian, dia membuat beberapa pengaturan di sekitar danau untuk mengukir beberapa simbol penting terlebih dahulu. Dia memberi yang lain beberapa artefak berharga dan meminta mereka membantunya. Ketika saatnya tiba, mereka akan mencegat ikan bersama-sama. Lagi pula,
Ada terlalu banyak ikan yang, dan satu orang pasti tidak akan bisa menangkap semuanya. Selain itu, dengan sekolah ikan yang begitu besar, kemungkinan besar ada raja ikan yang mempelajari Dao secara mendalam. Setelah tertangkap, ia mungkin akan melawan dengan keras, memicu pertempuran hebat. Akhirnya, dia memutuskan bahwa pengaturannya memuaskan. Dia mendekati danau besar dan mulai menyebarkan umpan ke area permukaan yang luas. Bintik-bintik berkilau turun saat berkedip dengan cahaya. Si Hao tidak berani tinggal di sana terlalu lama. Dia dengan cepat mundur dan bersembunyi, menunggu sejumlah besar ikan muncul ke permukaan. Benar saja, setelah waktu yang singkat, bintik-bintik cahaya warna-warni keemasan dapat terlihat, mengubah warna magma yang sebelumnya merah padam. Sekelompok ikan muncul dan melahap umpan berkilau dalam seteguk besar, menciptakan pemandangan yang sangat tidak biasa. Ikan yang adalah makhluk luar biasa dan telah lama memulai jalur Dao mereka sendiri. Setelah berkumpul bersama seperti ini, permukaan air dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Petir meringkuk, dan kekuatan magis yang besar mulai bergerak dengan kacau. Banyak awan gelap terbentuk, menghasilkan hujan magma. Peristiwa abnormal mulai terjadi di sini, dan sambaran petir yang tebal membasmi. Ada ikan besar sepanjang setengah meter yang bahkan membumbung tinggi ke langit, memuntahkan cahaya warna-warni di dalam awan gelap. Benar-benar pemandangan yang jarang terlihat yang membuat semua orang bingung untuk berkata-kata. Si Hao tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada saat ini, beberapa orang memandang dari sekitar danau besar dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa itu? Ayo pergi dan lihat. Petik 2. Yi, itu adalah jenis ikan dewa. Saya rasa saya pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Mereka benar-benar muncul, dan dalam jumlah yang begitu besar. Kelompok itu dipimpin oleh seorang individu muda dengan 5 tanduk giok di kepalanya. Tatapannya berapi-api, dan dengan lambaian tangannya, dia berkata, tutup tempat ini dan jangan biarkan informasi bocor. Kami akan merebut segalanya. Petik 2. Semua orang segera mengerti. Mereka akan mengunci ikan dan orang-orang di dalamnya. Tuan muda, sepertinya ada orang yang datang dari sisi lain. Danau itu terlalu besar untuk kita tutupi. Salah satu dari mereka mengingatkan sang leader dan mengungkapkan ekspresi gugup. Benar saja, banyak sosok mulai bermunculan. Sekelompok makhluk lain telah tiba dari arah yang berbeda dengan jumlah yang lebih banyak daripada orangnya. Kelompok ini memiliki tubuh humanoid, tetapi semuanya memiliki 4 mata. Jelas bahwa mereka berasal dari klan yang kuat di luar wilayah ini, dan pada saat ini, mereka juga telah sampai di tepi danau. Orang-orang yang memimpin kelompok itu sangat terguncang saat mereka memfokuskan mata mereka pada cahaya keemasan danau besar itu. Itu benar-benar ikan yang, apalagi banyak sekali. Jika kita bisa menangkap mereka semua, maka saya pasti bisa mencapai alam kultivasi yang menakutkan. Seorang pria muda yang memimpin menjadi bersemangat. Keempat matanya berkedip dengan cahaya, dan gairah yang kuat dapat dilihat di dalam pupilnya. Pada kenyataannya, tidak hanya ada 2 kekuatan. Akhirnya, sekelompok orang ketiga bergegas sambil menatap danau besar itu. Ekspresi mereka tidak bagus, dan jelas mereka ingin segera mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Pada saat yang genting ini, si Hao telah mengambil tindakan, atau akan terlambat. Seluruh tubuhnya menyala, mengelilingi tempat ini dalam cahaya yang menyala-nyala seolah-olah dia adalah dewa petir. Heaven Mending Bowl dikirim ke magma untuk mulai menangkap ikan. Kelompok individu ketiga tidak mengucapkan satu salam pun. Mereka semua bergegas maju untuk mencuri ikan yang. Kalian semua siapa? Ini adalah ikan yang kami pancing. Kalian tidak bisa mencurinya dari kami. Wanita muda dengan mata besar itu sangat marah.
Anda harus memahami bahwa demi mengumpulkan umpan ini, mereka telah bekerja tanpa lelah selama beberapa hari dan bertarung melawan jenis makhluk yang paling ganas. Ini adalah umpan yang mereka peroleh dengan susah payah. Mereka baru saja memancing ikan, namun pada akhirnya, orang-orang ini datang untuk mencuri hasil usaha mereka. Bahkan ada yang cantik. Salah satu dari mereka tertawa dengan jijik. Kurang omong kosong, cepat dan tangkap ikan yang. Jangan biarkan mereka lolos. Ini semua adalah harta yang tak ternilai harganya. Seseorang berteriak, berhenti menatap seperti orang bodoh. Cepat tangkap ikan ini bersama-sama. Bahkan ada seseorang yang mengancam gadis muda itu dengan mata besar dan sekelompok orangnya. Seluruh tempat ini berada dalam kekacauan. Tiga pihak bergegas dengan keserakahan di mata mereka. Mereka semua dengan panik mulai mencuri ikan yang. Si Hao sebelumnya telah mengukir beberapa pola formasi, tetapi tujuan utamanya adalah untuk membantu anak-anak bersamanya dalam menangkap ikan. Sulit bagi formasi untuk memblokir orang-orang ini. Tiga kekuatan itu maju. Tidak hanya mereka mencuri ikan yang, bahkan ada beberapa yang menyerang kelompok anak-anak Si Hao. Situasinya sangat menyedihkan. Si Hao menghela nafas dan mengirimkan suara agar mereka mundur dan tidak ikut campur. Dia sendiri terus menangkap ikan terlepas dari semua yang terjadi. Jangan mengejar mereka lagi. Buruan tangkap ikan yang ini dulu. Bahkan kehilangan satu ikan pun merupakan kerugian besar. Petik 2. Benar, apa yang ada di hadapan kita lebih penting. Langit benar-benar membantu kami. Ini adalah hadiah terbesar. Orang-orang ini tertawa keras. Ketiga kekuatan itu tidak lagi mengejar gadis dengan mata besar dan kelompoknya. Si Hao tetap acuh tak acuh. Setelah memikirkannya, dia tidak mengambil tindakan. Dia menempati suatu wilayah sebelum mengeluarkan Heaven Transforming Bowl untuk segera mengambil tindakan. Ikan yang ditangkap dan dikumpulkan satu demi satu. Dia sebenarnya memiliki beberapa keahlian. Mereka di sana mengungkapkan ekspresi kaget saat mereka menatapnya. Hong! Tiba-tiba, cahaya keemasan meletus dari danau besar itu. Beberapa ikan yang panjangnya kira-kira setengah meter memberontak, menciptakan lebih dari 10 gelombang besar. Magma melonjak, dan banyak simbol mengikuti. Segera ada orang yang berteriak dengan sedih. Setelah tersapu ke dalam, daging dan darah mereka benar-benar dibersihkan, hanya menyisakan tulang kering. Pada saat yang sama, petir di langit menjadi lebih mengamuk. Awan gelap bergerak, melepaskan tekanan besar untuk menyerang orang-orang ini. Di saat berikutnya, cahaya keemasan di dalam danau besar menjadi lebih menyilaukan, melepaskan pancaran cahaya yang membentang ke langit. Semua ikan yang sekarang marah. 1000 makhluk semuanya menampilkan simbol mereka. Tidak baik, cepat mundur. Petik 2. Dengan suara cila, simbol yang padat dan banyak muncul dari danau dan membumbung tinggi ke langit. Separuh dari orang-orang di sana langsung hancur berkeping-keping. Mereka bahkan tidak bisa melakukan satu serangan pun. Bukan karena orang-orang ini lemah, melainkan sekolah ikan yang terlalu kuat. Ada beberapa monster tua di dalamnya, dan bersama dengan sejumlah besar ikan, kekuatan yang diciptakan oleh simbol mereka benar-benar tak terduga. Mereka yang tersisa semuanya adalah individu yang kuat. Mata mereka menunjukkan kilatan setan saat mereka mengaktifkan artefak berharga. Mereka menyerang dari samping untuk melemahkan sekolah ikan dan menangkap mereka. Ikan itu sangat kuat pada awalnya, dan sekarang setelah mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka cukup menakutkan. Namun, air di bawah mereka sebelumnya telah ditutup, membuat mereka menjadi gila. Si Hao diam-diam menenggelamkan dirinya di dalam. Pada saat ini, 10 lorong surgawi dilepaskan, mengunci semua ikan. Dia mengeluarkan Heaven Transforming Bowl dan mulai buru-buru menangkap makhluk-makhluk ini.
Ketiga kekuatan itu juga sangat luar biasa. Di antara mereka, ada beberapa pelayan tua di alam pengukiran tahap akhir yang sangat kuat. Ikan yang berjuang untuk hidup mereka dan pecah menjadi beberapa kelompok. Orang-orang ini dengan panik mencoba menangkap mereka, tetapi mereka juga menderita serangan balik ikan dan menderita beberapa korban. Hong, kilat berkedip, dan magma melesat ke langit. Pada akhirnya, gerombolan ikan itu pecah dan lari ke segala arah. Tak satu pun dari mereka mau membiarkan mereka pergi. Mereka buru-buru mengambil tindakan, mengejar ikan untuk ditangkap. Mereka bahkan bisa menangkap beberapa ikan besar. Hanya ketika seberkas cahaya keemasan muncul yang menghantam ahli Engravemen Realm tahap akhir menjadi abu barulah mereka menjadi ketakutan. Mereka semua menghentikan langkah mereka, dan segera setelah itu, mereka dengan cepat melarikan diri. Di kedalaman danau besar, ada bola cahaya yang gemerlap. Itu menyala terang dan sangat kuat. Disinilah tempat Raja Ikan yang sebenarnya berada. Panjangnya kira-kira 1 meter, seperti naga emas. Si Hao kaget. Ikan yang ini terlalu kuat, bahkan lebih dari Raja Bangsawan biasa. Dia bergabung dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tempat untuk menangani ikan yang ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ikan yang ini akan begitu tanggap. Pada akhirnya, ia benar-benar menahan ini secara diam-diam dan memimpin gerombolan ikan ke kedalaman danau. Mereka berenang ke kejauhan dan menghilang di dalam magma. Saudara bela diri ini menawarkan kesopanannya. Seorang anak muda, dengan tanduk di kepalanya menyambut si Hao. Pada saat ini, orang-orang dari 3 kekuatan sekali lagi berkumpul, tetapi tidak banyak orang yang tersisa, dengan hanya 6 atau 7 orang di setiap kelompok. Lebih dari setengah jumlah mereka telah kehilangan nyawa di sini. Si Hao tidak memperhatikan mereka. Orang-orang ini telah merusak acara yang menguntungkan ini dan memperebutkan hasil karyanya. Tatapannya sedingin es. Saudara laki-laki, apakah Anda pikir Anda bisa meluangkan sedikit kebaikan dan menyerahkan beberapa ikan yang Anda miliki? Dari sisi lain, youngster dari perlombaan 4i juga angkat bicara. Selain itu, anggota klannya mengambil tindakan untuk menghalangi si Hao untuk mencegahnya pergi. Apakah kalian semua mencoba mengambil semua manfaat untuk dirimu sendiri? Kelompok orang ketiga angkat bicara. Mereka adalah manusia dari luar wilayah ini, dan semuanya memiliki kekuatan luar biasa. Jelas bahwa mereka berasal dari sekte besar. 2 wanita muda cantik dengan penampilan menawan memimpin grup ini. Bagaimana kalau ini, 3 pihak kita akan membaginya secara merata. Perlombaan 4i berbicara dengan tenang. Mengapa? Ras bertanduk kita buru-buru ke sini dan melihat sekolah ikannya dulu, jadi mereka semua pasti milik kita, kata anak bertanduk itu. Si Hao memperhatikan dari samping dengan dingin. Orang-orang ini benar-benar memperlakukannya seperti makanan terbuka. Mereka tidak memperhatikannya saat mereka mulai mendiskusikan bagaimana membagi mangsanya. Mari kita lihat dengan tepat berapa banyak ikan yang dia tangkap pertama kali. Salah satu dari 2 wanita muda menyarankan, mengisyaratkan si Hao untuk mengeluarkan ikan yang. Kata si Hao tertawa getir. Saya memiliki pemikiran yang sama. Kalian semua harus mengeluarkan ikan yang kalian agar aku bisa melihat ada berapa jumlahnya. Jika itu bisa menutupi kerugian saya, maka saya akan melupakan masalah ini. Jika tidak cukup, kalian semua akan dibuang ke danau sebagai makanan ikan. Petik 2. Dia sudah lama membalik dan merasa muak dengan orang-orang ini. Mereka tidak hanya mengganggu penangkapan ikan yang, mereka bahkan ingin merampoknya dan kemungkinan besar akan membunuhnya setelah itu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ketiga pihak semuanya terkejut. Anda harus memahami bahwa orang-orang ini telah menguji kekuatan kelompoknya. Kelompok gadis dengan mata besar itu hanya biasa-biasa saja,
jadi seberapa kuat orang terakhir itu. Namun, sekarang, mereka merasa situasinya tidak benar. Aura yang dipancarkan individu ini membuat mereka merasa agak terganggu. Teman, mari kita lupakan ini. Hari ini, kami telah melakukan kesalahan dan meminta maaf dari Anda. Petik 2. Saudara bela diri, kami minta maaf. Kami bertindak sedikit impulsif dan berharap kami bisa bersahabat. Petik 2. Orang-orang ini mencoba mengujinya di sini. Pada saat yang sama, ada beberapa orang yang benar-benar merasa ada yang tidak biasa dan ingin melarikan diri. Tidak perlu meminta maaf. Mengapa kalian tidak memulai dengan membawa ikan yang, kata si Hao dingin. Jangan menindas orang lain dengan tidak tertahankan. Kata anak muda bertanduk dengan nada mendung. Siapa yang membuli yang tidak bisa ditolerir? Akulah yang menyebarkan umpan, dan kalian semua mendapat untung dari kemalanganku. Pada akhirnya, kamu bahkan ingin bersekongkol melawanku. Jika saya tidak berurusan dengan Anda semua, maka saya akan mengecewakan semua kerja keras saya. Suara si Hao dingin. Dia telah mengeluarkan banyak usaha selama beberapa hari terakhir ini. Pindah. Bunuh dia. Pemuda bertanduk tampak seperti tuan muda yang tidak pernah menderita kerugian. Dia berada di puncak hidupnya, setelah memasuki wilayah gurun, dia merasa seperti dia bisa bertindak sepenuhnya tanpa kendali. Di sekelilingnya, beberapa individu paruh baya mengerutkan kening. Pada akhirnya, mereka mematuhi perintah dan pindah bersama. Sampah yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Apa kau belum memasuki alam dewa kekosongan untuk menonton pertempuran? Benar, karena Anda semua akan tetap di sini di masa depan, Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain, kata si Hao. Individu paruh baya ini adalah ahli yang sangat kuat di alam pengukiran tahap akhir. Mereka tampak setengah baya, tetapi kenyataannya, mereka semua berusia 70 atau 80 tahun. Mereka telah berkultivasi untuk jangka waktu yang sangat lama. Hong. Mereka secara kooperatif mengaktifkan tungku api untuk menekan si Hao. Nyala api merah yang mengerikan menyerbu terus-menerus. Si Hao tampak acuh tak acuh. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya gelap, dan dari antara alisnya muncul ikan hitam. Panjangnya hanya 1 kaki, tapi terbentuk dari simbol. Gelombang hitam segera melonjak ke langit. Dia sedang menguji kekuatan teknik berharga Kun Peng. Setelah suara Hong terdengar, ekor ikan dewa hitam panjang kaki itu menghancurkan tungku dewa merah berkeping-keping. Apa? Semua orang sangat terkejut. Setelah itu, ikan itu berenang. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan air asli berwarna hitam yang berisi kekuatan bulan di dalamnya. Itu benar-benar menelan orang-orang paruh baya itu. Tidak, mereka berteriak dengan keras. Mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka membeku. Bahkan setelah menggunakan simbol mereka untuk menampilkan kemampuan hebat mereka, itu masih sia-sia. Segera setelah itu, orang-orang ini benar-benar membeku. Tubuh mereka mulai pecah sedikit demi sedikit, akhirnya berubah menjadi debu berwarna hitam. Mereka benar-benar dimusnahkan. Pemuda bertanduk itu berteriak keras. Dia sangat ketakutan sampai wajahnya menjadi pucat pasi. Seolah-olah jiwanya mencoba meninggalkan tubuhnya. Dia berbalik dan melarikan diri, tetapi pada akhirnya, dia ditangkap oleh si Hao. Dia diinjak-injak ke tanah dengan 1 kaki. Apakah menurutmu kata-kataku adalah kentut? Keluarkan semua ikan yang Anda sehingga saya dapat melihat apakah saya dapat memulihkan kerugian saya atau tidak. Si Hao berbicara dengan suara yang sangat dingin. Di saat yang sama, dia melihat ke arah 2 kelompok lainnya. Saudara bela diri, kami benar-benar minta maaf dan benar-benar memperlakukanmu dengan tidak adil. Mari kita bahas masalah ini dengan baik. Anak muda bermata 4 adalah orang yang angkat bicara. Wajahnya sangat jelek. Saya tidak ingin mendengar omong kosong.
Lempar artefak berharga Anda dan keluarkan ikan yang. Saya kemudian akan memutuskan apakah saya ingin membiarkan Anda semua hidup, si Hao berbicara dengan dingin. Di sisi lain, gadis manusia dari luar wilayah ini serta para budak tua yang mereka bawa mengungkapkan ekspresi tidak puas. Di antara mereka, ada seorang wanita muda yang masih enggan mengakui kesalahannya. Dengan sikap sombong, dia berkata, "Tahukah kamu bahwa kami dari Mist Palace? Ada beberapa sekte yang tidak bisa Anda provokasi. Anda harus berpikir dengan hati-hati sebelum menimbulkan bencana besar pada guru Anda." Petik 2. Si Hao menggunakan kecepatan ilahi Kunpeng untuk menggeser tubuhnya ke depan dan segera menamparkan wajahnya, membuatnya terbang keluar. "Saya tidak suka jika orang lain paling mengancam saya." Wanita muda yang menawan itu menjadi bisu. Lalu, dia menjerit keras. "Istana Kabut akan memasuki wilayah tanah air. Anda membawa bencana besar bagi Master Sekte Anda." Petik 2. Peng. Si Hao terbang melintasi langit dan dengan sebuah tendangan, dia mengirimnya terbang beberapa ratus zang jauhnya. Setelah membentur tanah, giginya yang penuh semua tanggal karena benturan, tidak pernah berbicara lagi. "Bunuh dia!" Wanita muda lainnya berteriak, karena dia tahu bahwa tidak mungkin lagi membicarakan semuanya. Mereka lebih baik mengambil tindakan dan bergabung dengan orang-orang dari Forai Rache. Pertempuran lain meletus tanpa bisa dihindari. Di bawah tekanan kaki ikan dewa hitam panjang itu, semua jenis artefak berharga hancur. Para pelayan tua semuanya tewas. Kaki si Hao turun, menginjak salah satu wanita muda sampai mati. Hanya ada satu individu yang tersisa dari masing-masing dari tiga kekuatan, karena dia masih memiliki beberapa pertanyaan untuk mereka. Hanya setelah memeriksa rampasan perangnya, si Hao akhirnya mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Meski orang-orang ini telah mengganggu penangkapan ikannya, kerugian tetap ada. Orang-orang ini telah menangkap total 5 hingga 600 ikan secara keseluruhan. Bersama dengan miliknya, itu melampaui 1000. Ini adalah panen yang berlimpah. Pada kenyataannya, bahkan jika tidak ada yang mengganggunya, dia tetap tidak akan bisa menangkap mereka semua. Dia hanya akan bisa menangkap jumlah ini paling banyak. Si Hao tidak terus menginterogasi individu yang tersisa dan malah menekan mereka di dalam artefak magis. Dia kemudian mulai langsung memurnikan ikan yang di dalam Heaven Transforming Bowl. Akhirnya, cairan emas yang berkilauan memenuhi mangkuk kecil itu dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Kualitas ilahi mengalir melalui mereka. Si Hao sangat tersentuh dengan panen yang luar biasa ini. Si Hao mengasingkan diri. Dia menemukan tempat rahasia untuk meningkatkan level kultivasinya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah masuk ke tahap akhir dari alam ukiran. Episode ke-349, dengan judul Meninggalkan Pengasingan. Langsung ke dalam alurnya. Setelah mencapai alam pengukiran tahap akhir, si Hao merasa seolah-olah dia menjadi sangat berbeda. Dia bisa merasakan gerakan hukum alam dunia ini melalui pembukaan dan penutupan pori-porinya. Tanpa ragu, setelah mencapai tahap ini, kekuatannya meningkat pesat. Cara berpikir dan mengalami berbagai hal sangat berbeda. Pada saat ini, simbol akan dilepaskan hanya dengan menghembuskan napas. Esensi spiritual seperti naga yang melingkar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak misterius dan sangat kuat. Ini adalah jenis perasaan yang hebat. Ini adalah jenis kepuasan yang hanya bisa diperoleh dari mendapatkan manfaat menerobos. Dia bersemangat tinggi, dan pikirannya jernih dan damai. Kalian semua akan memberitahuku apa yang terjadi di luar wilayah ini. Si Hao membebaskan pemuda bertanduk, anak muda bermata empat, dan gadis istana kabut sebelum menginterogasi mereka. Pemuda bertanduk itu merasakan jantungnya berdebar kencang.
Bakat sekuat dan terkenal seperti dia sekarang sebenarnya adalah seorang tahanan. Sedangkan untuk pemuda Forairace, dia baru berusia 20 tahun. Kultivasinya hanya di alam pengukiran tahap akhir, sama dengan si Hao, membuatnya merasa sangat malu. Wanita muda yang memiliki penampilan luar biasa juga berduka. Dia adalah individu yang luar biasa dari Istana Kabut, namun pada akhirnya, dia ditekan oleh seorang pemuda asli di wilayah Wastelen. Semua harga dirinya sebagai seorang jenius sekarang tidak lebih dari sebuah lelucon. Berapa umurmu yang sebenarnya? Mereka sangat tidak berdamai dan ingin menjernihkan keraguan mereka. Berubah 14 dalam beberapa bulan. Si Hao memandang rendah mereka. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah saya yang menanyakan 3 pertanyaan atau apakah kalian bertiga menginterogasi saya? Ketiga individu itu menghela nafas. Dia baru berusia 13 tahun. Sial, apakah masih ada hukum dan alasan di dunia ini? Mereka belum pernah bertemu dengan anak yang begitu jahat sebelumnya. Ini terlalu kuat. Legenda paling menonjol dari sekte kuno bahkan mungkin tidak cocok. Apalagi mereka mulai menumbuhkan kecurigaan. Apakah orang ini adalah murid pewaris dari tempat seperti Sekte Surga Barat atau Sekte Pemutusan Langit yang sedang tumbuh di wilayah Wastelen? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu menantang surga? Ketiganya benar-benar menyesal memprovokasi anak muda ini. Mereka benar-benar membawa bencana ini ke atas diri mereka sendiri. Jika mereka tidak menginginkan ikan yang itu, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Itu semua dilakukan sendiri. Si Hao mulai menanyai mereka untuk mencari tahu lebih banyak tentang masalah dari luar wilayah ini. Pada awalnya, ketiganya tidak sepenuhnya patuh dan agak memberontak. Namun, mereka akhirnya berdamai dan berbicara tentang beberapa hal. Itu adalah titik di mana si Hao bahkan memperoleh beberapa kemampuan ilahi kecil dari ketiganya. Sayangnya, ketika sekte yang menekan kemampuan berharga dibesarkan, ketiganya mulai menangis dengan keras. Dahi mereka mulai pecah dan meneteskan darah, jelas bahwa ada pembatasan. Terlepas dari sekte itu, mereka semua akan sangat mementingkan warisan sekte mereka. Banyak tindakan telah ditetapkan untuk mencegah rahasia ini bocor, termasuk mengukir simbol perusak ke jiwa murid mereka. Akhirnya, si Hao membantu mereka menyingkirkan penderitaan. Dia tidak mempermalukan mereka lagi, dan dengan satu potong, 3 kepala terbang puluhan meter, menyemburkan darah dalam jumlah besar. Dia perlahan mencerna informasi yang dia terima sambil berdiri di sana. Baru setelah lama tinggal di sini barulah dia akhirnya pergi. Si Hao menemukan wanita muda dengan kelompok mata besar. Mereka semua tampak tidak terganggu, dan setelah berkumpul kembali, mereka sekali lagi mulai bergerak. Mereka mencari binatang buas, umpan halus, dan menangkap ikan yang. Danau besar sebelumnya memiliki beberapa ribu ikan, tetapi setelah mengalami gangguan terakhir kali, makhluk ini menjadi lebih berhati-hati. Mereka tidak lagi tertipu. Butuh 2 hari sebelum si Hao menemukan jejaknya. Itu sebagian karena kemanjuran umpan, tetapi kontributor utamanya adalah bola mata 2 pupil. Ia menemukan wilayah tempat mereka berkembang. Kali ini, dia menggunakan semua usahanya untuk menangkap ikan. Dia bergegas ke magma dan mulai bertarung dengan ganas. Raja ikan yang terprovokasi, membuat pertempuran agak sulit. Harus disebutkan bahwa melawan Raja Ikan yang bersama dengan beberapa ribu bawahan yang kuat sangat menakutkan. Seluruh danau magma yang luas mulai melonjak hebat. Pada akhirnya, si Hao melukainya dan menangkap beberapa ribu ikan yang. Raja Ikan melarikan diri dengan sisa pasukannya lebih dalam ke danau, menghilang dari tempat ini. Si Hao tidak mengejar mereka lebih jauh. Mendapatkan jumlah yang dia butuhkan sudah cukup baik, karena tidak perlu membasmi spesies mereka sepenuhnya.
Ketika dia kembali, anak-anak muda sangat bersemangat saat mereka memandangnya dengan ekspresi yang kuat. Si Hao memurnikan ikan yang, kali ini memberi kelompok yang tidak sedikit dari mereka. Selama hari-hari ini, dia hanya bisa berkultivasi dengan lancar karena bantuan kelompok ini. Kali ini, si Hao muncul dari pelatihan terisolasi setelah hanya setengah hari dengan desahan lembut. Ternyata seperti yang dia prediksi. Keilahian di dalam ikan yang sekarang tidak lagi berguna baginya. Lebih tepat dikatakan bahwa mereka jauh kurang efektif. Setelah memasuki tanah leluhur ini, dia telah melakukan perjalanan menyusuri jalur kultivasinya seperti pisau panas menembus mentega, terus-menerus menerobos dalam waktu sesingkat mungkin ke alam pengukiran tahap akhir. Akibatnya, dia telah membangun kekebalan bawaan setelah mengkonsumsi begitu banyak ikan yang kurasa sejauh ini yang aku butuhkan. Si Hao menghela nafas pelan. Masih banyak cairan keemasan di dalam Heaven Transforming Bowl, jadi dia membagi sebagian lagi untuk gadis bermata besar dan partinya. Dia kemudian pergi mencari Huo Linger, membiarkan beberapa pria berbaju hitam untuk memimpin jalan. Huo Linger mencoba mencari peluangnya sendiri dan memasuki sebuah istana kuno. Pikirannya sibuk dengan masalah ini baru-baru ini. Bagaimana bisa ada begitu banyak cairan ilahi? Ketika si Hao mengeluarkan cairan ikan yang, cahaya warna-warni yang berkembang membuat wajahnya yang menawan seperti giok menjadi cemerlang. Huo Linger sangat terkejut, orang ini benar-benar terlalu tangguh. Setelah 1000 ikan yang dimurnikan menjadi cairan, sebagian dihadiahkan. Sisanya ada di sini. Terima kasih banyak, kata si Hao. Kali ini, yang paling bersyukur sebenarnya adalah Huo Linger. Tanpa membawanya ke tanah leluhur negara api, bagaimana dia bisa menemukan sesuatu yang hebat seperti ini? Si Hao berbicara dengan tulus. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Senyum Huo Linger sangat manis. Matanya mengalir dengan cahaya, dan tubuhnya cukup menawan untuk membangkitkan jiwa seseorang. Dia mengemukakan masalah lain. Benar, saat Anda berkultivasi selama beberapa hari terakhir ini, ada beberapa hal yang terjadi di luar. Orang-orang Danau Roh Iblis muncul di ibu kota dan hampir meruntuhkan rumah penguasa surgawi Anda, tetapi mereka dikejar oleh Kaisar Batu. Petik 2. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, cahaya melintas di matanya. Apakah ini semacam balas dendam? Sepertinya aku harus mengunjungi alam dewa kekosongan. Petik 2. Dia selalu memiliki keinginan untuk membantai makhluk berdarah murni di dalam alam dewa kekosongan. Dia akan memasuki pegunungan Archaik Divine dan dengan ganas menghancurkan beberapa wilayah musuhnya ke tanah. Namun, dia tahu bahwa melakukan sesuatu seperti ini sangat berbahaya. Keberadaan di dalam tanah terlarang itu sangat menakutkan. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukan apapun padanya di alam Void God, mereka masih bisa melampiaskan amarah mereka di dunia nyata. Karena itu, dia selalu merasakan ketakutan yang menahan dan tidak mengambil tindakan. Namun, dia sekarang merasa bahwa dia perlu berjalan-jalan sedikit. Bahkan jika dia tidak melakukan pembantaian besar-besaran, dia masih harus mengintimidasi mereka untuk menghindari penderitaan yang berlebihan di tangan mereka. Anak biadab itu datang lagi. Ketika berita kedatangannya menyebar, alam Void God mulai meledak dengan keributan. Nama si Hao benar-benar mempesona di dalam alam dewa kekosongan. Dia menyapu Rain Clan, Tuoba Clan, banyak sekte kuno besar lainnya, dan bahkan menghancurkan Danau Roh Iblis. Siapa yang bisa melawan kekuatan seperti itu? Saat ini, di dunia yang dibangun oleh para dewa dari energi esensi, hanya ada satu orang, Si Yi, yang bisa menghentikan gerakannya. Yang lainnya hanya akan berakhir dengan penderitaan. Laut biru besar terbentang di kejauhan. Si Hao telah tiba. Sama seperti terakhir kali,
dia menghancurkan gerbang danau roh iblis sekali lagi. Gerbang utama yang megah dan megah berubah menjadi beberapa bagian. Hal ini membuat klan mereka sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Izinkan saya memberi Anda semua peringatan. Di masa depan, jangan sembarangan memamerkan kekuatanmu di Stone Country. Jika tidak, aku akan membantai kalian semua. Petik 2. Semua orang menyaksikan dengan ekspresi kaget. Ini adalah kata-kata yang hanya berani dia ucapkan. Siapa lagi yang berani bertindak begitu tak terkendali di sini? Sebagai gantinya, mereka semua akan bersembunyi jauh. Nama keluarga Si, jangan menggertak orang lain terlalu tidak tertahankan. Bahkan roh penjaga negaramu akan jatuh suatu hari, apalagi seseorang sepertimu. Seekor laba-laba hitam besar berbicara dengan suara dingin. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, sekarang, lebih baik kalian berperilaku sedikit. Si Hao mencaci maki. Kemudian, dia menggelengkan lengan bajunya dan pergi, tidak terlihat terpengaruh sama sekali, meninggalkan makhluk kuat ini mengertakkan gigi karena marah. Si Hao pergi berjalan-jalan, menyebabkan banyak orang mengikuti di belakangnya. Mereka semua ingin mencari tahu apa yang dia inginkan, dan pada akhirnya, dia tiba di beberapa tanah pegunungan Archaic Divine. Itu benar-benar menimbulkan badai kecemasan. Dari kejauhan, gunung-gunung besar tampak megah dan heroik. Ketika Si Hao turun ke pegunungan surgawi ilahi, ada seorang penatua yang secara pribadi datang untuk membahas beberapa hal dengannya. Di sampingnya juga ada seorang gadis berpakaian ungu. Yunsi tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar naik ke tampuk kekuasaan tanpa henti. Satu langkah darinya benar-benar membuat ayahnya tidak punya pilihan selain datang secara pribadi. Anak muda, kami bukan musuh, tapi kami juga tidak bisa dianggap kenalan. Sepertinya aku tidak menyinggung perasaanmu dengan cara apapun, kan? Tetua itu tidak tenang sama sekali. Dia takut anak muda ini akan menjadi gila dan menghancurkan tempat ini. Ada terlalu banyak area di mana kamu mengecewakanku. Anda menipu saya untuk pergi ke Laut Utara, dan pada akhirnya, saya hampir terkubur di sana. Si Hao sangat tidak puas. Itu bukanlah masalah yang melibatkan saya, kata penatua. Dia kemudian ingin meminta pelindung lengan Divine kembali. Menurutku kamu harus menjadi orang yang baik dan juga memberiku yang lain untuk dijadikan pasangan yang serasi, kata Si Hao. Tetua benar-benar muak dengan bocah ini. Bagaimana dia bisa memberikan yang lainnya? Namun, Gunung Surgawi Ilahi benar-benar salah terakhir kali, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan pelindung lengan kembali. Gadis berpakaian ungu Yunsi memiliki kecantikan dunia lain. Saat dia berdiri di samping, dia terus menggeretakkan giginya karena marah. Apa? Anda ingin bergumul melawan saya lagi? Anda jauh dari lawan saya. Si Hao menatapnya dengan tatapan merendahkan sebelum menyapu matanya ke tubuh melengkung dan indahnya. Ini membuat gadis berambut ungu itu benar-benar marah. Dia merasa seperti ulat merayap di setiap sudut tubuhnya. Dia merasa sulit untuk tenang dan benar-benar ingin menginjak orang ini dengan kakinya. Benar, saya selalu penasaran. Ras seperti apa kalian? Saya telah bertaruh dengannya bahwa jika dia kalah, maka dia harus kembali dengan saya untuk melindungi desa saya. Namun, dia selalu menarik kembali kata-katanya. Petik 2. Kami adalah cabang kecil dari Celestial Rache, kata sesepuh dengan bangga. Celestial Rache, ras macam apa itu? Apakah itu terkenal? Seharusnya tidak ada masalah jika dia melindungi desaku, kan? Si Hao berbicara sambil menunjuk ke arah gadis berpakaian ungu itu. Tetua itu tidak bisa berkata-kata, dan gadis berpakaian ungu itu sangat marah. Dia merasakan rambut halus di tubuhnya yang putih bersih berdiri tegak.
Dia benar-benar ingin membunuh pihak lain. Jika suatu saat Anda dapat melakukan perjalanan di luar wilayah ini dan mencapai alam yang cukup kuat, Anda akan mengerti dengan jelas apa arti dari Celestial Rache. Kemudian, Anda akan dipenuhi dengan penghormatan untuk perlombaan ini, kata sesepuh itu. Setelah itu, sesepuh mendesaknya untuk tidak pergi ke pegunungan Archaic Divine lainnya, memberitahunya bahwa ini tidak ada gunanya. Bahkan jika dia bisa mengintimidasi semua orang di alam Void God, di dunia nyata, pegunungan Divine itu masih merupakan tanah tertinggi yang tak tergoyahkan. Tanah leluhur negara api. Si Hao kembali. Ia menyadari bahwa jangka waktu sebulan tidak jauh dan hampir tiba. Dia memutuskan untuk tidak berkultivasi lagi dan berkeliaran. Dia ingin menyesuaikan dirinya ke kondisi optimal. Tempat itu adalah inti tanah leluhur. Bukannya kita tidak bisa memasuki tanah terlarang ini, melainkan karena sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Kami tidak berani masuk. Wanita muda dengan mata besar dan partainya memperingatkan. Area terlarang itu agak unik. Tidak ada satu helai pun rumput yang tumbuh di luar, namun ada banyak pohon di sini yang berakar di dalam magma dengan dedaunan yang subur dan subur tumbuh darinya. Si Hao sangat terkejut. Rumor mengatakan bahwa ini adalah tempat kelahiran roh penjaga negara api, yang terkenal sebagai Tanah Dewa. Ada banyak gunung berapi di sini, dan ada juga beberapa danau magma. Api melingkari pohon-pohon kuno satu demi satu, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Setelah memasuki tempat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa makhluk di sini. Selain itu, mereka semua cukup kuat tanpa kekurangan ahli tingkat raja yang mulia di antara mereka. Burung api. Burung merah tua yang ganas muncul satu demi satu. Ada beberapa yang berukuran sebesar gunung kecil, dan ada yang kurang dari 1 meter panjangnya. Seluruh tubuh mereka merah padam dan terbakar api. Ras yang sama dengan burung merah besar. Ini adalah keturunan dari burung vermilion. Si Hao dengan lembut berbicara. Negara api adalah negara yang didirikan atas reputasi apinya. Selain itu, sekte mereka yang menekan teknik berharga juga merupakan kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia api Dao. Roh penjaga mereka dicurigai sebagai burung vermilion. Huo Linger telah memperingatkannya sebelumnya bahwa dia tidak bisa mengambil nyawa di sini. Dia tidak bisa memprovokasi makhluk apapun atau bertindak gegabah di tempat ini. Dia bersembunyi dari burung api ini agar tidak terdeteksi. Jika tidak, jika ada konflik, orang-orang negara api akan berbalik melawannya. Tak satu pun dari mereka akan membantunya. Di kawah gunung berapi, ada pohon kuno yang sangat besar. Kulit pohonnya memiliki retakan di dalamnya, tetapi batangnya tegak dan kuat, seolah-olah naga purba sedang beristirahat di sini. Itu berakar di dalam magma merah untuk menyerap kekuatan ilahi. Pohon kuno ini sangat luar biasa. Itu bisa dilihat dari jauh. Seluruh tubuhnya berkilau dengan kilau yang cemerlang, dan dedaunan yang gemerlap terhampar di sepanjang cabangnya. Esensi spiritual di sekitarnya sangat mencengangkan. Si Hao berjalan mendekat dan melihat ke atas dari pangkal pohon. Dia memperhatikan sarang burung yang tidak besar, tetapi memancarkan cahaya seperti matahari kecil. Itu melepaskan fluktuasi yang kuat. Diameter sarang itu hanya sepanjang 1 kaki. Namun, cahaya ilahi emas yang bergelombang di sekitarnya memberikan penampilan yang sangat menakutkan. Si Hao melihat ke kiri dan ke kanan dan memperhatikan bahwa tempat ini agak damai. Tidak ada makhluk yang berkeliaran. Seperti monyet kecil, dia memanjat pohon dengan mudah, langsung menuju sarang sebesar piring itu. Episode ke-350, dengan judul Burung Vermilion. Langsung ke dalam alurnya. Batang pohon itu tebal dan kuat, seolah-olah itu adalah naga tua yang berhibernasi. Setelah si Hao memanjat,
Rasanya seolah-olah pohon itu sendiri tampak bernapas dan semua daunnya berdenyut. Ada jenis ritme dao yang unik di sini. Si Hao tidak memiliki kemewahan untuk menghargai hal-hal ini. Dia langsung menuju ke atas, dengan cepat mendekati sarang burung. Itu dibangun dari cabang-cabang aneh yang bersinar dengan emas yang menyilaukan. Matanya langsung membelalak. Sarang burung ini adalah harta karun. Setiap cabang tunggal berkilau dan mengeluarkan aroma harum. Saat ini, bukan lagi soal penjarahan sarang burung. Dia siap untuk membawa seluruh sarang ini. Dia tidak dapat menguraikan spesies apa yang dimiliki cabang-cabang emas ini, tetapi mereka jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Itu tidak mungkin cabang dari pohon dewa, kan? Sepertinya semakin dia memikirkannya, si Hao telah mencapai puncak pohon kuno, tepat di depan sarang burung. Dia melihat ke sarang emas beberapa kali, memperhatikan bahwa itu tertutup. Bahkan ada atap yang menutupinya dengan hanya satu bukaan yang mengarah ke dalam. Itu seperti bola emas. Itu berlubang di dalam, dan hanya lubang seukuran kepalan tangan yang mengarah keluar. Cahaya keemasan yang cemerlang sedang dilepaskan dari sarangnya. Si Hao terkikik terus-menerus. Yang mengejutkan, tidak ada satupun batasan. Namun, setelah melihat ke dalam lubang tersebut, matanya langsung terasa sakit. Mengapa ada cahaya merah? Itu terlalu membutakan, membuat si Hao merasa matanya telah ditusuk oleh jarum saat air mata mengalir dari matanya. Dia merasakan gelombang vitalitas yang bersemangat. Telur merah. Si Hao sangat tercengang. Ada telur di dalamnya yang benar-benar merah. Telur yang seperti permata melepaskan cahaya warna-warni yang menyala-nyala yang membuat orang sulit untuk membuka mata di hadapannya. Telur seukuran kepalan tangan itu tampak seperti diukir dari berlian darah. Itu cemerlang dan tertutup rapat dalam simbol, memberikan penampilan misterius yang tak tertandingi. Bagian yang paling menakutkan adalah fluktuasi yang dilepaskan. Meskipun kekuatan hidup yang luar biasa disegel di dalam cangkang, sedikit yang mengalir keluar masih cukup untuk membuat jiwa seseorang bergetar. Si Hao tahu dalam sekejap bahwa telur ini luar biasa. Itu jauh melampaui telur apapun yang pernah dia lihat di masa lalu dan benar-benar tak ternilai harganya. Ini membuatnya menatap dengan keserakahan. Setelah memasuki kedalaman tanah leluhur ini, dia awalnya ingin berkeliaran dan tidak pernah menyangka akan menemukan telur seperti ini. Benar-benar tidak terduga. Bagian yang paling penting adalah tidak ada batasan di sini. Tidak ada formasi besar yang telah ditata, namun itu masih aman dan sehat tanpa menemui bahaya. Ini benar-benar agak mencurigakan. Ini benar-benar anugerah surga. Si Hao menghela napas. Matanya membara karena gairah. Telur ini saja sudah luar biasa, dan berdasarkan perkiraannya, itu kemungkinan telur burung dewa. Jika dia bisa membiarkannya, maka dia akan mendapatkan teknik berharga kuno. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, si Hao memperhatikan bahwa tidak ada yang mengawasinya. Dia tidak ragu-ragu lagi dan mengulurkan tangannya ke dalam sarang untuk mengeluarkan telurnya. Pada saat itu, si Hao merasa seperti disambar petir dan hampir membuang telurnya. Dia baru saja melakukan kontak. Gelombang energi tak terbatas melonjak keluar yang sulit untuk dia tanggung. Sialan kecil ini mengembangkan kecerdasan. Dia benar-benar tidak bisa memahami apa yang telah terjadi. Telurnya bahkan tidak menetas, namun makhluk di dalamnya sudah sekuat ini. Ini menantang logika. Seseorang harus memahami bahwa dia bahkan membunuh luan hijau sejati sebelumnya dan memakan banyak makhluk yang jauh lebih kuat dari yang ini, namun tidak satupun dari mereka yang tampak sekuat itu. Makhluk ini bahkan belum muncul ke dunia, namun sudah melepaskan fluktuasi semacam ini. Itu pasti eksistensi yang melebihi imajinasinya. Itu membuatnya meragukan. Mungkinkah ini telur dari leluhur asli Vermilion Bird? Kalau tidak,
bagaimana ini bisa terjadi? Akhirnya, si Hao mengeluarkan telur itu, menopangnya dengan telapak tangannya. Dia menggertakkan giginya kesakitan, karena selain energinya yang menakutkan, telur ini terlalu panas. Jika bukan dia, yang memiliki tubuh yang sebanding dengan tubuh Vajra yang tidak dapat dipecahkan di surga barat dan tubuh emas yang tidak dapat dipecahkan dari sekte pengawas surga, tetapi bertukar dengan orang lain, tangan mereka akan matang dan meleleh. Suhu ini terlalu menakutkan. Si Hao mengeluarkan artefak berharga, tetapi begitu menyentuh telur ini, itu langsung meleleh menjadi cairan logam. Apa-apaan? Si Hao menggaruk telinganya. Ini benar-benar kentang panas. Dia tidak bisa menahannya, tapi dia juga tidak bisa membuangnya. Dia mengeluarkan Heaven Transforming Bowl dan melemparkannya ke dalam. Jika telur ini bisa dibesarkan, maka itu pasti akan menjadi makhluk yang menantang surga. Bahkan mungkin keturunan dewa, jauh melebihi makhluk normal berdarah murni. Petik 2. Setelah memikirkannya, air liurnya mulai menetes. Ada pecahan dao besar di dalam telur ini, dan kekuatan hidupnya seperti lautan. Jika saya langsung memakannya, saya mungkin mengalami perubahan besar. Petik 2. Anak iblis itu bingung. Haruskah dia membiarkan tubuhnya mengalami kelahiran kembali, atau haruskah dia menunggu untuk mendapatkan teknik kuno yang berharga? Sambil menopang mangkuk kecil itu, dia mengetuknya beberapa kali dan berkata, "Aku akan membantumu. Cepat keluar." Petik 2. Dia mengaktifkan energi esensinya dan mengedarkan simbolnya di sekitar luan merah. Seluruh Heaven Transforming Bowl mulai bersinar. Dia sedang meremehkannya untuk memungkinkan burung muda itu menjadi lebih besar. Jika dia benar-benar tidak bisa membesarkannya, maka dia akan memakannya. Namun, menggunakan simbol di kulit telur berakhir dengan bencana. Tempat ini segera meletus, dan kekuatan laut berbintang melonjak. Dalam hitungan detik, si Hao hampir jatuh dari pohon. Hal kecil ini terlalu kejam. Fluktuasi semacam ini sangat menakutkan, seolah-olah puluhan ribu aliran kekuatan menghantamnya. Darah menetes dari sudut mulut si Hao. Untungnya, dia membuka 10 lorong surgawi. Bersama dengan bersinar bagian surgawi dagingnya dan kekuatan kunpeng berputar-putar di seluruh tubuhnya, dia mampu melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, tubuhnya mungkin akan pecah menjadi beberapa bagian. Untungnya, kekuatan menakutkan itu teringat hanya setelah kilatan itu. Bagaimana jika ini adalah anak nakal yang busuk? Si Hao punya firasat buruk. Meskipun itu adalah makhluk yang belum lahir, dia kemungkinan besar tidak akan bisa mengendalikannya. Mungkinkah ini dewa yang lahir alami? Kaca. Tepat pada saat ini, telur mulai pecah. Simbol di atas berkedip-kedip dan melepaskan cahaya cemerlang. Makhluk di dalam akan segera keluar. Si Hao tercengang. Mereka hanya melakukan kontak sekali, namun itu sudah datang ke dunia ini. Selain itu, pada saat ini, aura yang tak terlukiskan mulai berputar melalui itu. Itu menyelimuti pohon kuno dan meninggalkan sinar merah tua yang bergelombang. Dengan suara hong, lautan api muncul. Sementara itu, pohon purba itu tiba-tiba memasuki langit. Awan warna-warni melonjak dan cahaya merah berputar-putar. Pohon itu segera melampaui pegunungan dan memasuki langit. Apa yang terjadi? Si Hao tercengang. Kulit kayu yang retak tampak seperti sisik naga, dan pada saat ini, itu berkilau dengan cemerlang. Daunnya menyilaukan dan mengalir dengan cahaya warna-warni yang indah. Ketika angin bertiup, mereka akan menciptakan suara hualala, seolah-olah itu adalah dering dao dewa. Pohon kuno sekarang benar-benar berbeda. Di dalam Heaven Transforming Bowl, suara retakan terus terdengar. Cangkangnya retak, dan untungnya, kali ini tidak meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Sebaliknya, ia mulai dengan panik melahap energi esensi dari segala arah. Bo!
Akhirnya, seekor burung merah kecil muncul. Matanya seperti permata hitam, dan tubuh seukuran kepalan tangannya seluruhnya berwarna merah. Itu tertutup rapat dalam simbol dan memancarkan cahaya multi-warna merah. Sepertinya sangat ajaib. Cangkang telur berubah menjadi cair, dan dimakan oleh burung kecil ini tanpa meninggalkan sedikit pun. Kemudian menjadi merah yang lebih berkilau. Si Hao tercengang. Dia menatap begitu saja ke dalam Heaven Mending Bowl. Kenapa dia merasa itu terlihat familiar? Burung kecil itu juga agak bingung. Itu mengedipkan matanya yang besar dan menatap si Hao. Kedua orang itu saling memandang, keduanya menunjukkan tatapan mencurigakan. Aku ibumu. Si Hao tersenyum palsu dan memaksakan kalimat ini. Dia ingin membujuk burung kecil yang baru lahir ini untuk memperlakukannya seperti orang yang dicintai. Bagaimanapun, dia baru saja lahir, jadi apa yang dia ketahui. Namun, burung kecil ini hampir tersedak oleh kata-kata tersebut. Kamu laki-laki. Apa? Si Hao menjadi bodoh. Burung ini baru saja lahir, namun sudah bisa menyangkal orang lain. Dia dengan cepat mencoba menyelamatkan situasi ini dan berkata, saya ayahmu. Kamu berani mengambil keuntungan dariku, aku akan menggigitmu sampai mati. Burung kecil itu berbicara dengan nada sombong, mengejutkan si Hao sampai rahangnya hampir jatuh. Ini terlalu agresif. Apa dia benar-benar baru lahir? Apa yang kamu katakan? Aku ayahmu, kata si Hao. Di dalam Heaven Transforming Bowl, burung merah kecil yang berkilau itu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Itu tidak mengatakan apa-apa dan menatapnya seolah-olah dia idiot. Hei, anak kecil, apa kau mencoba memberontak? Bahkan tidak mengenali keluargamu sendiri. Si Hao mulai memiliki firasat buruk. Apa yang kamu coba lakukan dengan menempatkanku di sini? Apakah Anda mencoba memasak dan memakan saya? Burung kecil itu bertanya, seolah tidak mempercayai niat baiknya sama sekali. Si Hao tahu bahwa semuanya berubah menjadi masam. Orang ini sama sekali tidak seperti burung muda yang baru saja lahir. Tampaknya sangat licik dan tidak mudah ditipu. Mengapa kamu tampak akrab? Burung kecil itu bertanya. Aku juga merasa seperti aku mengenalmu, tapi kamu baru saja lahir. Si Hao mencoba mengubah cacingnya menjadi teman. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba dan menipu. Kamu adalah bayi dari Stony Village. Kata-kata burung kecil itu jelas dan tajam, tetapi sikapnya tidak terlalu menyenangkan. Itu terlalu sombong, seolah-olah itu adalah seorang putri yang sombong. Kamu adalah si merah kecil dulu. Kali ini, rahang si Hao benar-benar jatuh ke dalam mangkuk. Sialan kecil ini, tapi ada sesuatu yang tidak benar. Little Red seukuran telapak tangan, tapi itu adalah eksistensi yang bisa melawan Heaven Swallowing Sparrow. Orang ini seukuran kepalan tangan dan baru saja keluar dari telur. Itu tidak terlalu cocok. Meskipun mereka sama-sama berwarna merah, bukankah itu yang terjadi pada semua burung lain dari spesies itu? Jika mereka adalah jenis yang sama, maka akan sulit untuk membedakan satu dari yang lain. Saat mendengar Little Red, burung yang berapi-api itu segera merasa menggigil. Semua bulunya berdiri tegak, mengembang hingga seukuran kepalan tangan besar. Matanya memancarkan cahaya jahat, dan meskipun tidak memiliki gigi, ia masih menggigit dengan keras. Kemudian, dengan suara peng, itu terbang dari Heaven Transforming Bowl. Itu melemparkan si Hao ke dalam dengan satu gerakan dan memandang mangkuk kecil itu dengan jijik. Dasar anak nakal, kamu bahkan berani memanggilku Little Red. Itu benar-benar kamu. Kamu benar-benar berani untuk menjadi tangguh. Pertama-tama aku akan memukulmu dengan baik. Setelah itu, tangisan sengsara terdengar. Meskipun bocah iblis itu menantang surga, di depan Little Red, dia tidak bisa membalas sedikit pun.
Dia dikelilingi oleh cahaya yang menyala-nyala dan hampir matang. Little Red, kau menggigit tangan yang memberimu makan. Itu adalah Dewa Willow yang menyelamatkanmu. Si Hao berteriak. Dia tidak pernah terpikir untuk bertemu dengan Little Red di sini, apalagi dari sebutir telur. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bahkan ingin menipu dengan berpura-pura menjadi orang tuanya, wajahnya mulai memerah karena penyesalan. Bocah jahat itu ditempatkan di tempatnya, dan hanya setelah menangis selama 1 jam barulah ia berhenti. Little Red melemparkan mangkuk itu dan menyuruhnya keluar. Saat itu, kamu baru berusia beberapa tahun, jadi aku tidak ingin berdebat denganmu. Hari ini, Anda tidak hanya mengganggu kultivasi saya, Anda bahkan mencoba memanfaatkan saya dan mencoba menyamar sebagai orang tua saya. Benar-benar tidak masuk akal. Petik 2. Kata-katanya tajam, jelas, dan terdengar sangat manis. Namun, pada saat ini, itu tampak sangat kasar saat melihat tubuh hitam si Hao yang hangus dari cabang. Aku benar-benar mengatur diriku untuk kemalangan besar, si Hao meringis kesakitan. Kenapa kamu lari ke sini? Little Red bertanya. Aku baru saja akan bertanya kenapa kamu ada di sini. Si Hao tidak yakin, karena dia tahu bahwa pihak lain tidak akan bertindak terlalu kejam. Tadi, dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Saya roh penjaga negara api, jadi tentu saja saya akan berada di sini. Little Red memiliki ekspresi bangga saat dia menatapnya dengan pandangan jijik, seolah-olah dia hanyalah seekor kumbang tanah. Bahkan kamu bisa menjadi guardian spirit. Si Hao duduk dan benar-benar tidak percaya. Dia sebelumnya berpikir dari temperamen Little Red bahwa usianya seharusnya tidak sehebat itu. Paling tidak, dia tidak mengira itu orang kuno. Apa yang kamu coba katakan? Apakah Anda meremehkan saya? Apakah Anda ingin pemukulan lagi? Little Red sangat marah. Ia benci jika orang lain mempertanyakan statusnya. Kamu adalah dewa kuno yang disembah bangsa api sampai hari ini. Si Hao membelalakkan matanya. Saya tidak. Itu ibuku. Little Red merasa malu dan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi malu. Kemudian, ia berteriak, pokoknya, roh penjaga saat ini adalah aku. Kubilang, monyet emas itu jatuh ke desa batu. Harta gunung ada di tangannya. Apakah kamu pernah melihatnya? Ketika Little Red mengucapkan kata-kata ini, si Hao segera gemetar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.